Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep waris yang beranggotakan yang pertama yaitu Siti Umi Hanifah dengan NIM 2119037, kemudian Mbak Iftahul Hafifah dengan NIM 2119039, Aminatul Khairiyah dengan NIM 2119041, Reni Setiana dengan NIM 2119047 dengan dosen pengampu Bapak Agus Humaydi MAG. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian waris dan tirkah. Kemudian dilanjutkan dengan sumber hukum mawaris, asas-asas mawaris, dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan mawaris. Pengertian waris dan tirkah dalam Islam. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Kata waris berasal dari kata yarithu, irsan, wa mirothan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa waritha Sulaimanu Dawuda, yang artinya dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Demikian pula dalam surat Al-Qasas ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kunna nahnul warithun, yang artinya dan kami adalah orang-orang yang mewarisi. Arti miroth menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Yang kedua, tirkah. Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati menurut istilah jumhur fuqaha dikatakan sebagai tirkah, baik piutang ainiyah atau syahsiyah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu mawaris atau ilmu faraid adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang berupa harta benda, utang piutang, dan sebagainya. Sumber hukum mawaris. Yang pertama adalah Al-Quran. Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawaris, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskannya dengan jelas dan tegas. Bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris. Antara lain dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11-12, ayat 176 dan beberapa ayat lainnya. Kemudian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sesuai dengan kedudukannya, hadis memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Quran. Hadis juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Imam Al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis. Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak akan kami ikuti semua, tetapi akan kami kemukakan yang pokok-pokok saja. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama atau dekat kekerabatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam. Selanjutnya adalah ijma dan ijtihad. Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Kemudian ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati, misalnya terhadap rod atau aul. Di dalamnya terdapat
perbedaan pendapat sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum kewarisan yang sering disebut dengan ilmu faraid atau ketentuan adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering menjumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam Al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan. Materi selanjutnya yaitu mengenai asas hukum mawaris. Menurut Muhammad Daud Ali, asas hukum mawaris dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama ada asas ijbari, yang kedua ada asas bilateral, yang ketiga ada asas individual, yang keempat ada asas keadilan yang berimbang, dan yang kelima ada asas kewarisan semata akibat kematian. Yang pertama, asas ijbari merupakan keharusan kewajiban. Yang dimaksud dari ijbari merupakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia. Yang dimaksud dari seseorang yang telah meninggal dunia itu pewarisnya ya, kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada asas bilateral. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan dari perempuan tersebut. Dan yang ketiga ada asas individual. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu atau orang per orang yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual atau harta warisan tersebut dibagi-bagi pada masing ahli waris untuk dimiliki secara individu atau perorangan. Dengan tidak ada pengecualian ya, yang dimaksud dengan tidak ada pengecualian itu termasuknya wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya pun berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dan yang keempat ada asas keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Misalnya laki-laki dan maupun perempuan. Nah, itu mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dan yang kelima ada asas kewarisan semata akibat kematian. Makna dari asas ini merupakan bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia. Nah, kematian seseorang merupakan sebab munculnya kewarisan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan mawaris. Fikih mawaris atau yang dikenal dengan ilmu faraid merupakan ilmu yang sudah terkonsep sejak Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara memaksa hukum-hukum Islam untuk dikemas dalam aturan perundang-undangan yang mengikat bagi seluruh warga negara agar hukum-hukum Islam tersebut membumi dan dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, penerapan hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat dan kemaslahatan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka transformasi dan reformasi hukum Islam harus dilakukan dan tidak terkecuali fikih mawaris. Transformasi hukum waris di Indonesia dimulai Undang-Undang Perkawinan menjadi pengadilan agama untuk mengatasi sengketa-sengketa keagamaan dan sampai pada penyusunan kompilasi hukum Islam atau KHI. Penyusunan kompilasi hukum Islam tersebut merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk membumikan fikih waris Islam. Akan tetapi setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen, posisi KHI tidak lagi mengikat sebagaimana yang diharapkan pada awal penyusunan. Penerbitan peraturan pemerintah atau undang-undang perlu dilakukan agar cita-cita pembumian hukum Islam termasuk fikih mawaris dapat dilaksanakan. Hukum kewarisan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan
ada banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang sudah menerapkan hukum kewarisan di daerah masing-masing. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum keagamaan Islam yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Terbukti, mereka membuat aturan agar rakyat Indonesia tetap menggunakan hukum yang telah diberlakukan di lingkungannya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.